Salam Patriot di Suara Patriot. Jumpa lagi dengan Chandra Tua. Kali ini kita angkat tema pelajaran pahit karena salah memilih teman. Saya akan membuka narasi ini dengan kata bijak. Teman adalah cermin nasibmu. Bersamalah dengan mereka yang mengangkatmu lebih tinggi, bukan yang menarikmu jauh. Bagaimana dengan bangsa Indonesia saat ini? Apakah Indonesia sudah berteman dengan teman yang tepat? Jika dilihat secara kasat mata, Indonesia sepertinya sudah tidak netral lagi. Berikut adalah beberapa survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga. Survei ICEAS Yusof Ishak Institute 2024. Dalam laporan State of Southeast Asia 2024, yang dirilis oleh ICEAS Yusof Ishak Institute, sebanyak 73,2% responden dari Indonesia menyatakan lebih memilih China daripada AS jika harus memilih antara kedua kekuatan besar tersebut. Survei Chelios 2024, survei yang dilakukan oleh Center of Economic and Law Studies Chelios terhadap lebih dari 1.400 responden di Indonesia, menunjukkan bahwa 79% responden menganggap hubungan Indonesia dan China kuat, dan 58% merasa Indonesia harus meningkatkan kerjasama agar sama-sama menguntungkan. Survei Indikator Politik Indonesia 2023. Indikator Politik Indonesia juga melakukan survei pada Desember 2023 yang menanyakan persepsi peserta mengenai kekuatan utama di dunia, ancaman dan sekutu, serta ketegangan antara China dan Amerika Serikat. Survei ini mencakup opini publik, nasional, dan opini dari para pembuat kebijakan. Dari berbagai survei tersebut terlihat bahwa sebagian besar respon di Indonesia menunjukkan preferensi yang lebih tinggi terhadap China dibandingkan Amerika Serikat dalam konteks hubungan strategis dan kerjasama ekonomi. Kadang sejarah tidak berbicara dalam pekikan, ia berbicara dalam bisikan, dalam deretan angka-angka ekonomi, dalam perubahan kecil yang perlahan membentuk nasib sebuah bangsa. Pada bulan Maret 2023, Honduras membuat keputusan yang di permukaannya tampak bijak, memutuskan hubungan dengan Taiwan dan beralih memeluk Partai Komunis China, berharap janji kemakmuran dari pasar yang luas. Namun hanya dalam 2 tahun, kenyataan menyapa dengan pahit. Ekspor utama Honduras, udang putih, anjlok hingga 67%. Lebih dari 14.000 rakyat kehilangan mata pencaharian. Pemerintah Honduras kini berusaha kembali mendekati Taiwan. Terlambat dan dalam posisi yang jauh lebih lemah. Pelajaran ini sederhana namun menyakitkan. Ketika sebuah bangsa menyerahkan kedaulatan ekonominya demi janji-janji pembangunan, ia membayar mahal dengan harga yang tak bisa ditebus. Kisah Nicaragua menambah peringatan. Dalam setahun setelah perjanjian perdagangan bebas dengan China, lebih dari 400 toko asal China membanjiri pasar lokal, membunuh usaha kecil. Pemerintah berutang $1 miliar kepada China dengan syarat-syarat berat. Beban utang meningkat, kedaulatan ekonomi menghilang. Rakyat hanya bisa menatap tanpa daya. Namun pertanyaannya, apakah kita di Indonesia cukup waspada untuk mendengar bisikan sejarah ini? Lihatlah sekeliling kita. Nikel, harta karun masa depan dunia. Logam strategis untuk baterai dan energi baru satu persatu dikuasai oleh perusahaan-perusahaan China. Di banyak kawasan industri tambang di Sulawesi, mayoritas investasi besar dikendalikan oleh modal China. Di balik istilah kerjasama, tersembunyi kenyataan tentang transfer kekayaan nasional ke luar negeri. Indonesia yang seharusnya berdiri di posisi tawar yang kuat,
perlahan bergerak menjadi penyuplai bahan mentah dalam sistem ekonomi global yang tidak adil. Salah satu almarhum ekonom besar Indonesia, Faisal Basri, mengungkapkan 90% keuntungan hilirisasi nikel dinikmati China. Faisal Basri menyatakan bahwa sekitar 90% nilai tambah dari proses hilirisasi nikel Indonesia justru dinikmati oleh China. Menurutnya, meskipun Indonesia melarang ekspor biji nikel mentah, sebagian besar produk olahan seperti nickel pig iron (NPI) dan ferronikel diekspor ke China. Hal ini berarti bahwa kebijakan hilirisasi lebih mendukung industrialisasi di China daripada di Indonesia sendiri. Dugaan penyeludupan 5,3 juta ton biji nikel ke China. Faisal Basri mengungkapkan adanya dugaan penyelundupan sekitar 5,3 juta ton biji nikel dari Indonesia ke China selama periode 2020 hingga 2022. Data ini diperoleh dari International Trade Center (ITC) yang menunjukkan bahwa meskipun Indonesia melarang ekspor biji nikel, China masih mencatat impor biji nikel dari Indonesia. Faisal menyatakan bahwa ia telah menyerahkan data tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan beberapa pejabat pemerintah terkait. Lalu ada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, sebuah proyek infrastruktur bergengsi yang mulanya dirancang dengan pendekatan Jepang, penuh kehati-hatian, studi kelayakan dan estimasi biaya yang masuk akal. Namun keputusan politik mengubah arah. Proyek ini jatuh ke tangan China dengan janji biaya yang lebih murah dan waktu penyelesaian yang lebih cepat. Apa hasilnya? Biaya membengkak jauh di atas proyeksi awal. Dan lebih ironis lagi, negara yang tadinya dijanjikan tidak akan menanggung pembengkakan biaya, akhirnya harus ikut memikul beban tersebut. Beban utang yang berat. Rocky Gerung mengkritik keputusan pemerintah yang memilih pendanaan dari Tiongkok dengan bunga tinggi dibandingkan dengan tawaran dari Jepang yang memiliki bunga lebih rendah. Ia menyoroti bahwa utang yang ditanggung Indonesia untuk proyek ini akan menjadi beban bagi generasi mendatang. Ini bukan sekedar proyek. Ini adalah refleksi bagaimana keputusan-keputusan besar jika diambil tanpa kebijaksanaan dan kemandirian bisa mengubah arah masa depan bangsa. Bangsa Indonesia bisa terpuruk. Media seperti Epoch Times sering mengingatkan dunia bahwa Partai Komunis China menggunakan strategi ekonomi sebagai senjata pengaruh, bukan dengan tank atau rudal, melainkan dengan utang, investasi, dan kontrol atas sektor-sektor strategis, inisiatif sabuk dan jalan, Belt and Road Initiative, bukan hanya proyek infrastruktur, tetapi alat untuk membangun ketergantungan ekonomi dan politik. Negara yang bergantung pada modal asing tanpa perimbangan kekuatan dalam negeri, pada akhirnya kehilangan satu hal yang paling berharga, kebebasan memilih jalannya sendiri, kehilangan kedaulatan bangsanya. Saat kita membicarakan masa depan Indonesia, kita perlu bertanya dalam-dalam, apakah kita sedang membangun kemandirian, kedaulatan? Apakah kita perlahan menggadaikan masa depan dengan imbalan pertumbuhan jangka pendek? Apakah kita sudah berteman dengan teman yang tepat? Belajar dari Honduras, belajar dari Nicaragua, belajar dari Sri Lanka yang kehilangan pelabuhannya, belajar dari Pakistan yang terlilit hutang tanpa akhir. Bangsa yang bijak adalah bangsa yang belajar sebelum terlambat. Mungkin saat ini Indonesia masih punya pilihan, tapi waktu tidak menunggu. Mereka yang tidak belajar dari sejarah akan terpaksa mengulanginya. Berteman dengan Partai Komunis China sama saja berteman dengan penjahat yang akhirnya membuat bangsa kita semakin terpuruk.
berteman dengan komunisme, kita akan tertular sifat dasarnya yang berbohong, kejam, dan gemar adu domba. Saatnya kita rakyat Indonesia menyadari bahwa komunisme masih hadir di saat ini dan dipimpin oleh Partai Komunis China. Saya tutup kembali dengan kata bijak. Teman yang salah bisa menyesatkan langkahmu. Teman yang benar akan membimbingmu menemukan cahaya. Semoga Indonesia selamat dan menemukan kembali cahayanya, menemukan kembali jati dirinya, dan kembali berdaulat. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Salam Patriot.